Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita semuanya dipilih lagi, ditakdir lagi, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitus Salam, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kita Safari Maulid di tahun 1442 Hijriah, hari yang ke-17. Lakukan malam ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadikan bangga, menjadikan bahagia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para leluhur daripada keluarga kita yang sudah berada di alam barzah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekali copot tengeten iki gak ketok soalnya pun bisa di tenapa-napa meskipun petang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, dan termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, 2 hari berturut-turut kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengadakan Safari Maulid. Kemarin di Sunjangan sampai setengah 12 hujannya tidak berhenti. Ini tadi alhamdulillah meskipun dicicil Pak sore hujan, kemudian malam hujan, ya semoga mendapatkan keberkahan kita semua insyaallah. Yang basah-basah semoga Allah jaga kesehatannya, Allah berikan kesehatan, afiah zahir wa batin. Yang dari rumah pakai mantel, masya Allah luar biasa. Saya kalah sama jenengan, saya tadi nggak kehujanan soalnya, jenengan kehujanan, masya Allah nilainya luar biasa. Ketika guru saya mengatakan seandainya antum akan melaksanakan suatu amal, suatu perbuatan yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hal tersebut, ketika pada saat itu antum berat untuk melaksanakannya, itulah yang istimewa. Jadi ketika jenengan mau berangkat sik mikir udan, adoh dan lain sebagainya, akan tetapi jenengan berhasil berangkat di sini, itulah nilai yang istimewa bagi panjenengan. Kenapa? Karena ada nilai mujahadahnya, ada nilai jihad menekan daripada nafsu kita yang enggan untuk kita ajak berbuat baik. Innan nafsala ammarati bisu illa ma rahimah rabbi. Jenengan nafsunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jenengan finish berhasil duduk di Masjid Baitus Salam melaksanakan rangkaian safari nanti sampai selesai. Semoga kita hal ini dijadikan oleh Allah sebagai amal hasanat bagi kita, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya sowan kepada beliau Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf untuk mengajukan jadwal daripada rangkaian safari ini, beliau memberikan satu nasihat yang kita perlukan bukan hanya amal solih, akan tetapi yang terpenting yaitu amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal solih kalau nggak diterima mubadir. Akan tetapi bagaimana caranya? Beliau mengatakan sering berdoa, sering meminta kepada Allah. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, minta agar Allah terima amal kita. Jangan pernah meremehkan amal yang kecil, jangan pernah memandang rendah perbuatan yang kecil. Akan tetapi ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bisa mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Allahumma antum. Saya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran yang sering saya baca dan saya senang dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita disuruh ikut kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ucapan daripada Al-Habib Hasan bin Ali As-Seghaf, muallif daripada kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal tulisan kitab itu beliau mengatakan bahwa dulu para sahabat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari golongan atau kalangan orang-orang yang pintar, bukan dari golongan para kaum terpelajar, bukan, akan tetapi orang-orang yang rendah. Bahkan di kitab itu dikatakan sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Akan tetapi karena ini ada satu keistimewaan dari para sahabat, yaitu rasa mahabbahnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cintanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menutupi daripada yang tidak bisa baca, yang tidak bisa menulis dari kalangan orang bawah. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, maka para sahabat ini benar-benar memperhatikan. Bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan seseorang yang kita tidak suka? Bagaimana mungkin bisa kita mengambil suatu pelajaran, pemahaman daripada orang yang kita tidak suka? Inilah keistimewaannya para sahabat. Dan harapannya saat ini kita tabaruk dengan kitab Maulid Simtud Duror, yang kemarin saya katakan barang siapa yang menjadikan kitab maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini dijadikan wirid, maka akan tampak sir Al-Habib terbesar dari harapan pribadi saya. Allah akan tanamkan di dalam hati kita semuanya yang hadir ini rasa mahabbah, rasa cinta kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada rasa mahabbah di dalam hati kita, maka kita akan dengan mudah fattabi'uni, kita akan dengan senang fattabi'uni, kita akan dengan semangat fattabi'uni. Maksudnya apa? Ketika kita akan mencontoh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya siapa yang paling baik di alam semesta ini? Salatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya siapa yang paling baik di alam semesta ini? Puasanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Qur'annya siapa yang paling baik di alam semesta ini? Baca Qur'annya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hati kita ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan belajar. Untuk apa? Mempelajari apa yang beliau sampaikan. Kita tidak berat untuk menjadikan istiqomah, amaliyah, kesunahan yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, kita akan senang hati kita. Kenapa? Karena kita sudah ada rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan orang-orang di luar sana yang mengidolakan para pemain bola, yang mengidolakan para tokoh, yang mengidolakan para selebritis, semuanya di sana. Mereka akan ikut daripada model rambut, gaya berjalan, gaya bicara, apapun pasti akan diikuti. Kenapa? Karena mereka suka dengan idolanya. Harapan saya secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saya pribadi, keluarga saya, jenengan semuanya dan keluarga jenengan semuanya, khususnya minal muslimin wal muslimat, Allah tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ini Allah akan muliakan kita umat Islam wabil khusus. Akan muliakan. Buktinya apa? Tadi saya katakan para sahabat itu yang awal-awal masuk Islam itu bukan dari golongan bangsawan, bukan, dari golongan rendah, para budak, orang-orang tidak terpelajar, yang mana hati mereka bersih, jauh daripada penyakit hati, yang bisa menerima ajaran daripada Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya oleh Allah dianugerahi, diberikan hati yang bersih, sehingga ketika hati kita bersih akan ditanamkan benih cinta kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita hadir di majelis semacam ini. Ketika ada majelis maulid, majelis zikir, majelis khair, majelis taklim, semuanya hadir niat
Apa? Itba baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka kita mendekatkan diri daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Cuman hal semacam inilah. Kalau hati kita bersih, kita mudah menerima ilmu. Kalau kita hatinya bersih, mudah dikasih tahu, diberi nasihat itu gampang. Jadi gak ada istilah angel wis, angel. Ya, suruh maju noto barisan, soft itu sulit. Monggo barisannya ditoto, oh bahaya enggak. Bergerak saja enggak. Cuma disuruh maju, tidak dimintai uang. Tidak disuruh bekerja, bukan disuruh lari, enggak. Maju saja, noto barisan. Angel. Angel wis. Ya, angel. Angel temen tuturanmu ya. Angel. Kalau ibu saya dulu ngomong sama saya, rek wong atine atos iku angel dituturi. Wong atine atos itu angel dituturi. Ketika jenengan diperintah, ayo luruskan barisannya, jenengan enggak mau, berarti atine jenengan atos. Kenapa hatinya keras? Sulit menerima nasihat. Kenapa? Terlalu banyak maksiat kepada Allah wa Rasulih. Senang atau tidak, setuju atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Memang kenyataannya semacam itu. Ketika kita sulit diberitahu, ketika kita sulit menerima nasihat, karena hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Karena kita banyak maksiat kepada Allah wa Rasulih. Semoga kita semuanya dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati. Semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah, diberikan hati yang lembut sehingga kita mudah menerima nasihat daripada orang lain. Ya. Wal akhir daripada saya, mohon dimaafkan banyak sekali kesalahan, wabil khusus pada pengurus safari, Juludul Mustafa, Munsid, Hadroh, dan semua hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tidak bisa memberikan penghormatan yang layak kepada jenengan, dan saya hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majelis yang dimuliakan Allah ini, kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat, dan anak keturunan kita semuanya saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan menjadi anak-anak yang solih solihah, berbakti kepada Allah wa Rasulih, berbakti kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi lingkungan sekitarnya, insyaallah. Allahumma amin. Semoga akhir hayat kita semuanya ditutup dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan ada harapan terakhir, yaitu kita semuanya nanti tidak dikumpulkan di dunia ini dalam keadaan bergembira seperti ini. Di akhirat nanti kita dikumpulkan dalam keadaan bergembira bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini dengan memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, demi cintamu kepada kami ya Allah, muliakan kami, bahagiakan kami dengan bisa memandang wajah kekasihmu ya Rabb, ya Rabb. Jangan hinakan kami ya Rabb dengan kau haramkan daripada mata kami yang sering maksiat kepadamu ya Rabb. Ya Sayyidil Wujud, ya Ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, mintakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar kami semua, keluarga kami, anak keturunan kami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memandang wajahmu ya Sayyidil Wujud, ya Ibn Salim, ya Ibn Salim, ya Ibn Salim. Mintakan kepada Allah agar kami tidak diharamkan, mata kami tidak diharamkan untuk memandang wajah kekasihmu ya Ibn Salim, ya Imam Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim. Kami duduk di sini mengharapkan karunia
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bijahi sayyidil wujud sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nyuwun agunge pangapunten zahir wa batin, ucapan gerak tubuh apapun yang kurang pas menyinggung di hati jenengan sedaya kawula pribadi, nyuwun agunge pangapunten zahiran wa batin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Habib Husni Farudin dipun aturaken matur suwun ingkang tanpa kepindah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adicara salajengipun inggih menika doa. Ananging saderengipun doa kawula nyuwun dumateng sedaya jamaah samangke saderengipun adicara dipun tutup sampun kundur rumiyin. Hadirin monggo kita tetungak sesarengan dhateng Gusti Allah ingkang insyaallah badhe dipimpin dening panjenenganipun Mbah Yai Isnun. Dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'i ahmadi malafat wa tunzina biha min jami'i hajat wa tudarrina biha hayat wa tarhana biha ma'ana darajat wa tuballighuna ba'sal mu'min min jami'i fadlil hayati wa qadaran. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, majelis ini panjenengan majelis ingkang istiqomah, majelis ingkang penuh barokah rahmat dengan ya Allah. Mugi saestu majelis menika dados pintunipun piantun-piantun ingkang parek dhateng jenengan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mugi saestu jenengan ijabah menapa ingkang dipun suwun sedaya jamaah menika ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun adicara penutup adicara kasihkeun sawetawis saperlu kanca-kanca panitia badhe paring lelados dumateng panjenengan. Dumateng kanca-kanca panitia monggo konsumsinipun dipun dalaken. Kali hadirin nyuwun perhatosanipun perlu kami umumkan beberapa pengumuman ingkang sepindah jadwal safari hari ke-18 binjing-injing Selasa Pon tanggal 3 November 2020 insyaallah dumawah wonten Masjid Jadidul Akbar Dusun